Mahfud MD membela PDIP, di mana Mahfud MD menuduh kalau Budi Ari adalah merupakan otaknya daripada judi online. Dan inilah kita dengarkan sama-sama pernyataan daripada Mahfud MD. Ari itu terlibat di situ. Diduga keras ya? Diduga keras, atau sekurang-kurangnya dia memfasilitasi orang melakukan itu, sehingga berarti bersama dia melakukan itu, ya kan? Kalau selama ini dia mengatakan bahwa itu fitnah, berarti bukan fitnah ya? Bukan fitnah dong, bukan fitnah, karena kesimpulan orang bahwa dia melakukan itu tuh muncul dari pemberitaan ketika digebak, muncul di sidang DPR ketika Menkom Bu Mutia ya? Iya, Mutia Hafid raker muncul di situ. Kemudian dari pengumuman Polri dalam hasil pemeriksaan, gitu kan, mengindikasikan bahwa ini otaknya. Setidaknya memfasilitasi orang yang melakukan hal itu di ruangan itu. Ya, itulah tadi pernyataan Mahfud MD yang mengatakan dan menuduh bahwa Budi Ari adalah merupakan otak daripada judi online. Dan ini adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting sekali, di mana Mahfud MD menuduh langsung. Jadi merupakan perlawanan balik daripada sebelumnya Budi Ari menuduh PDIP terlibat daripada judi online. Sebelumnya Puan Maharani meminta agar Budi Ari mencabut pernyataannya mengenai daripada tuduhan kepada PDIP terlibat di dalam kasus judi online. Perseteruan antara PDI Perjuangan dengan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi makin panas setelah sejumlah kader PDIP melaporkan Budi Ari ke Bareskrim. Elit PDI Perjuangan juga mendesak Budi Ari segera memberikan klarifikasi secara langsung soal pernyataannya yang menyinggung PDIP dan judi online. Perseteruan PDI Perjuangan dan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi terus memanas setelah sejumlah kader PDIP melaporkan Budi Ari ke Bareskrim Polri pada Selasa 27 Mei lalu. Pelaporan buntut rekaman suara Budi Ari yang membantah dirinya terlibat soal komisi 50% kasus judi online. Budi Ari juga menyebut PDIP dalam pembentukan opini terhadap dirinya. Pernyataan Budi Ari dalam rekaman suara memicu reaksi keras dari politikus PDIP di Senayan. Bagi Bapak sekarang juga lagi nggak tenang pikirannya kan? Ya, diserang sana sini. Betul kan Pak? Tenang ya Pak ya? Ya. Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini Pak. Jangan fitnah partai kami Pak. Ini nggak bagus Pak. Gitu. Saya lihat karena Bapak fitnah sana sini, itu membuktikan. Pak Bro, kita fokus saja. Iya enggak, ini nyambung. Ini membuktikan mental Bapak lagi panik. Saya minta Pak Menteri untuk bisa menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf, dan itu disampaikan di media nasional, juga disampaikan di medsos, bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya. Ya, itulah tadi berita mengenai PDIP begitu sangat panas sekali dan kecewa sekali kepada Menteri Koperasi, di mana Pak Budi Ari yang mengatakan bahwa PDIP berada di belakangnya judi online begitu ya. Dan tentu saja hal ini menjadikan panas sepanas-panasnya, sehingga meminta kepada Budi Ari agar mencabut pernyataannya itu dan disebarluaskan di media sosial. Demikian kata tadi anggota Dewan yang di DPR RI. Sementara pengamat politik Adi Prayitno mengatakan bahwa tidak bisa dibantah hubungan antara Projo dan PDIP semakin panas, dan tentu saja hal ini bisa menjadikan perpecahan di antaranya kedua organisasi itu, antara partai politik PDIP dengan Projo. Memang tidak bisa dibantah, secara politik ini pastinya akan semakin membuat hubungan PDIP dengan kawan-kawan Projo akan semakin mendidih. Karena kita tahu sebenarnya residu terkait dengan Pilpres, bagaimana Projo yang memang dulu juga bersama dengan Jokowi dan PDIP akhirnya pecah kongsi. Jadi
dengan adanya isu yang semacam ini dan fakta-fakta yang semacam ini tentu akan mempersulit bagaimana hubungan keduanya itu akan kemudian semakin membaik di kemudian hari, Mas. Itu satu ya. Nah, yang kedua, bagi saya secara prinsip memang ini nasi sudah menjadi bubur ya. Kalau tidak salah sebenarnya kawan-kawan PDIP itu kan memberikan sejumlah 3 narasi termasuk opsi politik menurut saya. Pertama adalah permintaan klarifikasi yang itu disampaikan oleh Puan Maharani. Betul. Sehingga jangan sampai ada tafsir-tafsir yang cukup liar dan kemudian itu akan semakin membuat situasi tidak kondusif. Yang kedua juga misalnya kita mendengarkan statement dari Pak Deddy Sitorus yang meminta kepada Budi Ari untuk meminta maaf secara terbuka gitu ya, dan itu diekspos sebagai bentuk pernyataan minta maaf. Dan yang ketiga adalah laporan ke kepolisian. Ini adalah 3 hal yang saya lihat dari jauh terkait dengan sikap politik PDIP. Tapi satu-satunya yang paling ditunggu sebenarnya oleh publik dalam konteks ini adalah pernyataan secara resmi, secara ofisial yang disampaikan oleh Budi Ari yang dinilai sebagai figur utama yang terkait dengan kekisruhan ini. Itulah tadi berita mengenai Budi Ari dan PDIP yang semakin pecah, padahal dulu sama-sama sebagai pendorong Pak Joko Widodo menjadi presiden di 2014 dan di 2019. Disampaikan oleh Adi Praitno bahwa hubungannya PDIP dengan Projo akan semakin tambah mendidih dan panas. Sementara atas kemarahan PDIP, maka dikabarkan Pak Budi Ari akan mendatangi langsung kepada PDIP. Dalam hal ini tentu saja akan mengklarifikasi begitu ya. Semua terhadap ini, masalah ini. Sehingga kami sampai saat ini masih tersinggung. Ini izin Pak. Tapi kan Pak Budi Ari mau nyamperin langsung Ya kapan? Ini kan masalahnya bukan baru kemarin. Kapan? Makanya tadi saya bilang, orang yang sekarang mau kemana, kami nggak tahu. Dia jangan menjadikan masa ini menjadi menurut dia bahwa kecil tidak ada apa-apa. Sebelumnya dikabarkan bocor percakapan via telepon antara mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi bersama wartawan, dan ini adalah menyeret nama PDIP. Percakapan mantan Menteri Kominfo dengan salah satu media melalui via telepon beredar di media sosial TikTok, Sabtu 17 Mei 2025 sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Terdengar Budi Ari marah saat dikatakan meminta jatah 50% untuk pengamanan judi online. Budi Ari juga membawa nama Budi Gunawan dan PDI Perjuangan. Saya pengen mapping dulu di media, mana yang kawan, mana yang lawan. Ya kita nggak ada beda kawan lawan, Pak Menteri, kita kan berdiri di tengah sudah kita dari dulu. Dengan nulis kayak begitu, maksud saya gini, ini saya diajarin sama Mas Trenggono ya gitu. Begitu tempo wawancara, udahlah, kalian nggak usah wawancara saya, kalian udah mau nulis apa aja terserah kalian dah. Ngerti ya? Ya. Dengan judul kalian itu kan kalian memframing saya, maksud saya. Bukan gitu Pak Menteri, punten nih, kita diskusi ya. Itu judul kita buat dari kutipan kalimatnya dakwaan si Tony itu. Dia mengatakan seperti itu. Terdakwa merasa diminta mengatakan bahwa Menteri Budi Ari itu minta jatah 5% dari pengamanan judul tadi itu gitu. Makanya kita buat situ, kita nggak melintir loh. Redaksinya kalau kita gitu loh. Kita nggak melintir loh. Kita kutip dari judulnya begitu. Iya. Judulnya begitu kan, buset. Iya kan? Judulnya kayak begitu, buset. Ngerti ya? Iya, judulnya kita ambil dari redaksi di dakwaan itu, Pak Menteri. Kita nggak melintir loh. Saya kasih tahu ke kamu ini satu ya. Udahlah, itu dia memang sengaja begitu. Versi dia kok. Itu loh, dan pasti dia kalah dengan dia. Itulah tadi pernyataan Budi Ari yang direkam oleh wartawan dan bocor, di mana dikabarkan Budi Ari menerima 50% dana pengamanan judi online dan sekarang menjadi viral. Demikian kabar hari ini, terima kasih.